Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap manusia punya cerita. Cerita tentang luka yang pernah ditahan, tawa yang pernah tertahan, dan doa-doa yang tak pernah lelah dipanjatkan. Disinilah kami hadir, membagikan kisah-kisah nyata dari hati ke hati. Kisah perjuangan, cinta, kehilangan, hingga harapan yang tak pernah padam. Inilah 1001 kisah nyata. Bukan sekadar cerita, tapi cermin kehidupan yang mungkin tak jauh dari kisahmu sendiri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Langsung saja ceritanya dimulai. Laut Arafura sore itu terlihat begitu tenang. Ombak berayun pelan, seolah menyanyikan lagu damai bagi para nelayan Indonesia yang sedang mencari rezeki. Di atas kapal kayu sederhana, para anak buah kapal sibuk dengan tugasnya masing-masing. Ada yang sedang mengatur jaring, ada pula yang membersihkan ikan hasil tangkapan. Tawa kecil sesekali terdengar, bercampur dengan semilir angin laut yang membawa aroma asin khas samudra. Matahari mulai merunduk ke barat, meninggalkan jejak keemasan di permukaan laut. Bagi para nelayan, saat-saat seperti ini adalah waktu untuk bersih. Mereka membayangkan wajah keluarga di kampung. Istri yang setia menunggu, anak-anak yang berharap pulang membawa hasil tangkapan. Kehidupan sederhana itu terasa indah, meski penuh perjuangan. Namun, di balik kedamaian itu, bahaya sudah mengintai tanpa mereka sadari. Dari Kayohan, sebuah kapal besar berwarna gelap perlahan mendekat. Kapal itu berbeda dengan kapal nelayan biasa. Bentuknya lebih kokoh, catnya kusam, namun mesinnya terdengar menderu dengan suara yang menggetarkan dada. Tidak ada bendera, tidak ada tanda jelas dari mana kapal itu berasal. Hanya siluet hitam yang semakin lama, semakin jelas di garis cakrawala. Awalnya para nelayan mengira itu hanya kapal asing yang kebetulan melintas. Mereka tidak terlalu peduli. Namun, semakin lama kapal itu justru bergerak semakin dekat, arah lajunya mengunci tepat ke arah kapal nelayan. Kapten kapal nelayan, seorang pria parubaya yang sudah puluhan tahun berlayar, mulai merasa curiga. Wajahnya yang tadinya tenang, berubah tegang. Ia memerintahkan anak buahnya untuk berhati-hati. Suasana di atas kapal mulai berubah, tawa menghilang, berganti tatapan penuh tanda tanya. Para nelayan saling berpandangan, mencoba menebak apa yang sedang terjadi. Kapal asing itu kini hanya berjarak beberapa ratus meter. Dari arah geladaknya, tampak beberapa bayangan bergerak cepat. Lampu sorot yang kuat dinyalakan, menyorot tepat ke arah kapal nelayan Indonesia. Cahaya putih yang menyilaukan membuat para ABK terkejut dan menutupi mata dengan tangan. Tiba-tiba terdengar suara keras dari pengeras suara kapal asing. Bahasanya campur aduk, sebagian tidak dimengerti. Intonasinya penuh ancaman. Tak lama kemudian, kapal asing itu merapat dengan kasar. Dentuman besi menghantam lambung kapal nelayan, membuat getaran yang terasa hingga ke dek kayu. Beberapa pria bertubuh tegap meloncat dari kapal asing, mendarat dengan kaki menghentak di geladak kapal nelayan. Wajah mereka tertutup kain hitam. Hanya terlihat mata yang tajam dan penuh kebencian. Senjata api panjang teracung ke segala arah. Para ABK terperangah, sebagian terjatuh karena panik. Salah seorang penyandera mendekati kapten kapal. Dengan kasar, ia mendorong dada sang kapten hingga terhuyung. Kapten mencoba menjelaskan bahwa mereka hanya nelayan kecil yang mencari ikan. Namun belum sempat bicara banyak, sebuah hantaman keras mendarat di wajahnya. Kapten terjatuh, bibirnya pecah, darah mengalir. Para ABK hanya bisa terdiam, tak berani bergerak, apalagi melawan. Ketakutan meliputi seluruh kapal. Beberapa nelayan muda menundukkan kepala. Tubuh mereka gemetar hebat. Ada yang berdoa lirih, ada pula yang menahan tangis. Mereka sadar, nyawa mereka kini berada di ujung tanduk. Para penyandera mulai mengumpulkan ABK di satu sisi kapal, memaksa mereka duduk dengan tangan di atas kepala. Senjata diarahkan tanpa henti, seolah setiap gerakan kecil bisa mengundang peluru. Di antara ABK, ada yang mencoba melawan. Seorang pemuda berani berusaha berdiri dan menolak diperlakukan kasar. Namun perlawanan itu hanya berlangsung sekejap. Dihantamkan ke punggungnya, membuat ia jatuh tersungkur. Teriakan kesakitan keluar dari mulutnya, namun segera dibungkam dengan ancaman keras. Pemandangan itu semakin membuat yang lain ciut nyali. Sore yang awalnya penuh kedamaian, kini berubah menjadi mimpi buruk. Laut yang biasanya menjadi sumber kehidupan, mendadak berubah menjadi lautan ketakutan. Cahaya matahari yang hampir tenggelam, seolah ikut menjadi saksi bisu, bagaimana nelayan tak berdosa
dijadikan sandera oleh kelompok bersenjata tidak ada lagi. Condit, yang tersisa hanyalah rasa takut, kegelapan yang perlahan menyelimuti, dan tanda tanya besar di benak para ABK. Apakah mereka masih bisa pulang ke rumah? Atau justru akan berakhir di laut luas ini tanpa jejak? Malam semakin pekat ketika kapal nelayan Indonesia itu dipaksa merapat ke sebuah kapal tua, berwarna hitam yang sudah berkarat di banyak sisi. Dari kayohan, kapal itu tampak menyeramkan, seperti raksasa besi yang sudah lama ditinggalkan. Catnya terkelupas, rantai jangkar menggantung berderit, dan beberapa bagian lambungnya terlihat bolong dimakan karat. Kapal itu tidak lagi layak berlayar, namun anehnya masih bisa melayang di lautan luas. Para ABK dipaksa turun dari kapal mereka dan dipindahkan satu persatu ke kapal besar tersebut. Tangan mereka diikat kasar menggunakan tali nilon yang membuat kulit perih. Di bawah sorotan lampu redup, bayangan tubuh para nelayan tampak gemetar. Wajah mereka pucat, sebagian matanya berkacok-koka menahan tangis. Begitu menginjakkan kaki di kapal tua itu, aroma amis langsung menusuk hidung. Bau besi karat bercampur dengan bau ikan busuk dan asap rokok. Lantai kapal dipenuhi noda hitam, entah dari oli, darah, atau kotoran yang sudah lama tidak dibersihkan. Suasana mencekam langsung menyelimuti. Seolah-olah kapal ini memang sudah lama dipakai untuk hal-hal gelap dan penuh kekerasan. Para penyandera menggiring mereka ke sebuah ruangan sempit di bagian dalam kapal. Pintu besi tua dibuka dengan suara berderit, memperlihatkan sebuah ruangan gelap tanpa ventilasi. Dindingnya berlapis besi dingin, lantainya kotor dan lembab. Ada beberapa drum tua di pojok ruangan. Sementara cahaya hanya berasal dari lampu kecil, berwarna kuning yang bergantung di atas kepala. Ruangan itu terasa sesak, membuat napas sulit diatur. Para ABK dipaksa duduk bersandar ke dinding, dengan tangan tetap terikat. Seorang penyandera mengancam keras dalam bahasa campuran. Dengar, kalian ada di bawah kekuasaan kami. Tidak ada yang boleh melawan. Kalau ada yang coba kabur, peluru ini langsung menembus kepala kalian. Kalimat itu diiringi hentakan senjata ke lantai besi, menambah suasana horor. Ketua kelompok penyandera, seorang pria berwajah garang dengan bekas luka panjang di pipi, masuk ke dalam ruangan. Ia melangkah perlahan, menatap satu persatu wajah para sandera. Tatapannya dingin, tajam, seperti predator yang sedang mengukur mangsanya. Ia menghisap rokok dalam-dalam, lalu menghembuskan asap tepat di wajah salah satu nelayan muda. "Settle up," itu ia berkata dengan suara parau. "Kalau kalian mau hidup, kalian harus patuh. Kami ingin uang tebusan. Perusahaan atau pemerintah kalian harus membayar. Kalau tidak, kalian akan kami buang ke laut satu persatu." Kata-kata itu membuat suasana semakin mencekam. Beberapa nelayan langsung menunduk. Ada yang menutup mata. Ada pula yang berbisik doa lirih. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi. Waktu seolah berjalan lambat di ruangan pengap itu. Setiap detik penuh rasa takut. Hari-hari berikutnya menjadi mimpi biur. Para ABK diberi makanan seadanya. Hanya nasi basi dengan air keruh yang rasanya payau. Mereka tidur berdesakan di lantai besi, tanpa alas, tanpa selimut. Setiap malam terdengar suara langkah penjaga yang mondar-mondir di luar ruangan, lengkap dengan suara kokangan senjata yang sengaja diperdengarkan untuk menakut-nakuti. Kadang, salah satu penyandera masuk hanya untuk mengolok-olok. Ada yang menendang ember berisi air agar tumpah, ada pula yang sengaja membuang sisa rokok menyala di dekat para ABK. Semua itu dilakukan untuk menunjukkan bahwa nyawa para nelayan sama sekali tidak berharga di mata mereka. Namun di balik ketakutan itu, para ABK berusaha saling menguatkan. Kapten yang wajahnya masih lebam mencoba menenangkan anak buahnya. Dengan suara pelan ia berkata, "Tenanglah, jangan panik. Kita harus bertahan. Pasti ada jalan keluar. Ingat keluarga kita di rumah. Mereka menunggu kita pulang." Kata-kata sederhana itu menjadi penguat di tengah situasi genting. Malam terasa panjang di kapal hantu itu. Angin laut berhembus membawa bunyi gesekan rantai, seakan menambah suasana horor. Sesekali terdengar suara logam dipukul dari kejauhan, entah dari mana asalnya, menambah kesan bahwa kapal itu memang penuh misteri. Para ABK hanya bisa duduk terikat, mata mereka memandangi pintu besi yang selalu terkunci. Setiap kali pintu itu terbuka, jantung mereka berdegup kencang. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Apakah mereka akan diberi makan, dipindahkan, atau justru dipilih untuk menjadi korban? Semua kemungkinan buruk terus menghantui pikiran mereka.
Hari berganti hari. Wajah-wajah nelayan mulai pucat dan kuyuh. Tubuh mereka semakin lemah karena kurang makan dan kurang tidur. Namun, di balik semua itu, semangat hidup masih tersisa. Mereka percaya, di luar sana, keluarga mereka pasti sudah mencari pertolongan. Ada harapan kecil bahwa pemerintah Indonesia tidak akan tinggal diam. Kapal hantu itu terus berlayar di lautan lepas, jauh dari jalur umum, seolah menghilang dari peta dunia. Para nelayan Indonesia itu benar-benar terjebak di dalam neraka terapung, tanpa tahu kapan penderitaan ini akan berakhir. Dan di tengah keputusasaan itu, satu hal yang membuat mereka tetap bertahan adalah keyakinan bahwa suatu hari, entah kapan, bantuan akan datang. Hari demi hari berlalu tanpa kabar dari kapal nelayan yang hilang di Laut Arafura. Di sebuah kampung nelayan di pesisir timur Indonesia, suasana berubah muram. Keluarga para ABK gelisah. Istri-istri nelayan menunggu di depan rumah dengan tatapan kosong. Anak-anak kecil bertanya-tanya mengapa ayah mereka belum juga pulang. Biasanya, meski berhari-hari di laut, para nelayan selalu mengirim kabar atau sekadar memberi tanda lewat radio. Namun kali ini, sunyi. Awalnya, sebagian orang masih berprasangka baik. Mereka mengira mungkin kapal itu hanya terjebak badai atau mesin rusak. Namun, semakin lama tak ada kabar, rasa cemas berubah menjadi ketakutan. Seorang istri nelayan yang paling muda terlihat menangis terseduh, menggenggam erat foto suaminya. Kenapa dia belum pulang? Jangan-jangan ada yang terjadi di laut sana, lirihnya. Di pelabuhan, para nelayan lain berkumpul, membicarakan kabar hilangnya kapal itu. Bisik-bisik mulai terdengar. Ada yang mengatakan kapal mereka dicegat kapal asing. Ada pula yang menduga mereka ditangkap patroli negara lain. Namun, belum ada kepastian. Semuanya masih teka-teki. Kegelisahan itu akhirnya sampai ke pihak berwenang. Laporan resmi masuk ke kantor kelautan dan keamanan laut. Informasi pertama terdengar samar. Sebuah kapal nelayan Indonesia hilang kontak setelah melewati perairan yang berbatasan dengan Australia. Pencarian awal dilakukan, namun hasilnya nihil. Laut Arafura terlalu luas, terlalu sunyi, dan terlalu berbahaya untuk sekadar disisir begitu saja. Kabar itu pun sampai ke meja pemerintah pusat. Media mulai mencium isu besar. Judul-judul berita bermunculan di televisi dan surat kabar. Kapal nelayan Indonesia hilang di Laut Arafura. Puluhan ABK tak pulang. Keluarga gelisah. Hingga diduga disandera kelompok misterius. Narasi itu menyebar cepat, membuat masyarakat heboh. Di ruang redaksi media nasional, para jurnalis bekerja tanpa henti. Telepon berdering, narasumber dicari. Foto-foto ABK dipasang di layar televisi. Wajah-wajah sederhana para nelayan kini terpampang di layar kaca, membuat penonton di seluruh negeri ikut merasakan kepedihan keluarga mereka. Suasana berubah menjadi simpati nasional. Di kampung nelayan, suasana semakin mencekam. Tangis keluarga korban terdengar setiap malam. Mereka berkumpul di musola, berdoa bersama, berharap ada keajaiban. Beberapa istri nelayan bahkan pingsan karena tak kuat menahan tekanan. Anak-anak mereka terus bertanya, kapan ayah pulang? Sebuah pertanyaan sederhana yang tak bisa dijawab siapapun. Ketegangan meningkat ketika kabar lebih jelas akhirnya muncul. Melalui jaringan intelijen laut, tersiar informasi bahwa kapal nelayan Indonesia itu memang disergap kelompok bersenjata. Mereka ditawan dan dipindahkan ke sebuah kapal asing tua di tengah laut. Berita ini menyebar dengan cepat bagai api, membakar ilalang kering. Seluruh negeri gempar. Pemerintah tidak tinggal diam. Pihak Kementerian Luar Negeri segera menghubungi kedutaan besar di Australia untuk mencari titik terang. Namun karena kasus ini terjadi di lautan lepas dan melibatkan kelompok kriminal internasional, situasinya sangat rumit. Tidak ada negara yang mau disalahkan. Namun semua pihak ikut merasa resah. Sementara itu, tekanan dari publik semakin besar. Keluarga para ABK mendatangi kantor pemerintah daerah, memohon agar ada tindakan cepat. Jangan biarkan suami dan anak kami mati di tangan mereka. Tolong selamatkan, teriak seorang ibu dengan mata sembab. Suasana menjadi emosional, membuat aparat setempat ikut terharu, namun juga kebingungan. Di markas besar TNI AL, laporan demi laporan masuk dengan cepat. Para perwira tinggi menggelar rapat darurat. Peta Laut Arafura terbentang di meja besar, ditandai dengan titik-titik merah tempat kapal nelayan terakhir kali terdeteksi. Diskusi berlangsung serius. Ada yang mengusulkan negosiasi. Ada pula yang menegaskan bahwa penyelamatan hanya bisa dilakukan dengan operasi militer.
Seorang perwira dengan suara tegas berkata, "Ini bukan hanya tentang nyawa para nelayan, ini tentang harga diri bangsa. Kalau kita diam, kelompok kriminal itu akan semakin berani. Dunia akan melihat Indonesia lemah." Kalimat itu menggema di ruang rapat, membuat suasana semakin tegang. Di luar sana, media terus menyorot kasus ini. Para pakar keamanan laut diundang ke acara televisi untuk menganalisis situasi. Ada yang mengatakan bahwa kelompok kriminal itu berasal dari jaringan penyelundup internasional. Ada juga yang menduga mereka bajak laut modern yang memanfaatkan celah perbatasan laut. Apapun kebenarannya, satu hal jelas, para ABK Indonesia dalam bahaya besar. Hari itu, kabar penyanderaan para nelayan Indonesia resmi menjadi isu nasional. Bukan lagi sekadar tragedi di kampung nelayan, tapi sudah menjadi perhatian seluruh negeri, dari desa kecil di pesisir hingga ruang rapat pemerintah pusat. Semua mata tertuju pada Laut Arafura. Dan di tengah kegemparan itu, keputusan besar akhirnya dibuat. Pemerintah memutuskan untuk mengerahkan TNI AL. Operasi khusus akan segera dijalankan. Sebuah misi yang tidak hanya mempertaruhkan nyawa prajurit, tetapi juga membawa nama Indonesia di hadapan dunia. Di tengah kegemparan nasional akibat kabar penyanderaan ABK Indonesia di Laut Arafura, markas besar TNI Angkatan Laut mendadak dipenuhi suasana siaga penuh. Telepon berdering tanpa henti, laporan intelijen masuk dari berbagai jalur, dan wajah-wajah serius para perwira memenuhi ruang komando. Malam itu, sebuah rapat darurat digelar dengan agenda tunggal, menyelamatkan anak bangsa yang tengah terjebak di kapal asing misterius. Di meja panjang yang dipenuhi peta laut, garis-garis batas perairan ditandai dengan spidol merah. Titik, kapal nelayan terdeteksi di lingkari tebal. Sementara lingkaran-lingkaran kecil lain menunjukkan area patroli kelompok bersenjata yang diduga menjadi dalang. Seorang komandan berpengalaman berdiri tegak di depan layar proyektor, menjelaskan situasi dengan suara tegas. Informasi terakhir menyebutkan kapal tua itu masih beroperasi di sekitar koordinat ini, ujarnya sambil menunjuk ke arah laut yang berbatasan langsung dengan perairan Australia. Jumlah penyandera diperkirakan belasan orang, bersenjata api modern. Mereka brutal dan tidak segan menghabisi sandera jika merasa terancam. Suasana hening sejenak. Semua mata tertuju pada peta itu, membayangkan betapa besar risiko yang menanti. Namun, keheningan itu segera pecah ketika pimpinan tertinggi operasi mengucapkan kalimat yang menjadi penentu arah. Kita tidak punya pilihan lain. Ini bukan sekadar misi penyelamatan. Ini tentang menjaga kehormatan negara. TNI AL harus bergerak. Keputusan diambil. Operasi penyelamatan disetujui. Nama kode diberikan, Operasi Senyap Arafura. Sebuah misi rahasia yang menuntut keberanian, kecermatan, dan kesenyapan mutlak. Tidak boleh ada kesalahan sedikit pun, karena nyawa para ABK bergantung pada keberhasilan ini. Pasukan yang dipilih bukan pasukan biasa. Satuan elit TNI AL yang selama ini ditempa dengan latihan keras mendapat perintah khusus. Mereka adalah pasukan katak, para prajurit laut yang terlatih menyusap dayam-dayam, bertahan dalam tekanan, dan melumpuhkan lawan dengan presisi. Malam itu juga, mereka dipanggil ke ruang briefing. Di ruangan yang hanya diterangi lampu putih redup, para prajurit duduk tegak. Wajah mereka dipenuhi keseriusan. Komandan operasi berjalan perlahan di depan, memandang mereka satu persatu. Kalian dipilih karena keahlian dan keberanian kalian. Ingat, misi ini bukan hanya menyelamatkan saudara kita, tapi juga menjaga nama baik bangsa. Dunia sedang memperhatikan. Kegagalan bukan pilihan. Setelah itu, skenario penyelamatan dijelaskan. Secara rinci, bagaimana tim akan mendekat menggunakan kapal perang besar sebagai pangkalan, lalu melepas speedboat kecil dan pasukan penyelam pada malam hari. Bagaimana komunikasi harus dijaga tanpa suara, hanya dengan kode tangan dan isyarat. Cahaya, bagaimana setiap prajurit harus siap menghadapi baku tembak dalam ruang sempit, namun tetap memastikan keselamatan sandera. Di ruang persenjataan, prajurit mempersiapkan perlengkapan mereka dengan hati-hati. Senjata laras pendek dengan peredam. Suara dipilih agar tidak menimbulkan kegaduhan. Pisau tempur diasah kembali hingga berkilat. Rompi hitam anti peluru dikenakan, lengkap dengan helm dan kacamata malam. Setiap detail diperiksa berulang-ulang, karena dalam operasi seperti ini, kesalahan sekecil apapun bisa berakibat fatal. Sementara itu, di geladak kapal perang yang bersiap berlayar, terlihat barisan speedboat kecil terikat rapi, helikopter siaga. Di atas,
Mesin sudah dipanaskan, radio komunikasi diprogram khusus agar tidak mudah disadap. Semua elemen bergerak dalam koordinasi yang sempurna, seperti orkestra besar yang siap memainkan nada paling berbahaya. Malam itu, kapal perang TNI AL perlahan meninggalkan dermaga. Suasana hening, hanya suara ombak yang menghantam lambung kapal. Dari Keyahan, lampu-lampu kota pelabuhan semakin mengecil. Sementara lautan gelap terbentang luas menanti. Di dalam kapal, para prajurit elit duduk bersandar dengan wajah tanpa ekspresi. Hati mereka penuh doa dan tekad, meski tak satu kata pun terucap. Salah seorang prajurit muda diam-diam mengeluarkan foto keluarganya dari saku, menatapnya sejenak, lalu menyelipkan kembali. Bukan karena ragu, tetapi sebagai pengingat bahwa apa yang akan ia lakukan adalah demi mereka, demi seluruh bangsa. Perjalanan menuju Laut Arafura memakan waktu, namun sepanjang perjalanan, tidak ada yang terbuang sia-sia. Simulasi kecil terus dilakukan di ruang latihan kapal. Mereka berulang kali mempraktikkan cara masuk ke ruangan sempit, cara membebaskan sandera tanpa menimbulkan korban, hingga cara menghadapi ledakan mendadak. Semua dilakukan dengan serius, tanpa canda, tanpa lengah. Di ruang komando, radar terus berputar. Titik-titik cahaya dipantau ketat. Intelijen melaporkan pergerakan kapal asing yang dicurigai sebagai markas penyandera. Koordinat dikirim ke kapal. Pairing, komandan operasi berdiri di depan layar besar, tangannya bertumpu di meja, matanya menatap lurus ke arah laut di depan. Ia tahu, bentrokan tidak bisa dihindari. Dan ketika malam semakin larut, kapal perang itu sudah mendekati wilayah operasi. Mesin dipelankan, lampu kapal dipadamkan agar tidak terdeteksi. Semua prajurit bersiap. Speedboat diturunkan perlahan ke laut. Satu persatu pasukan elit naik dengan tenang. Suara mesin hampir tak terdengar, hanya riak kecil air laut yang pecah di belakang. Misi dimulai, operasi senyap banner-banner dimulai. Para prajurit elit itu meluncur ke kegelapan, menuju kapal tua tempat para ABK disekap. Tidak ada kepastian apa yang akan mereka hadapi. Yang ada hanya tekad bulat, mereka harus pulang membawa sandera hidup-hidup, atau tidak kembali sama sekali. Malam di Laut Arafura menjadi saksi bisu bagaimana sebuah bangsa bersiap mempertaruhkan nyawa untuk menyelamatkan. Malam itu, Laut Arafura benar-benar gelap. Awan tebal menutupi cahaya bulan, membuat permukaan laut seperti lembaran hitam yang tak berujung. Angin bertiup pelan, membawa aroma asin laut yang khas. Di kejauhan, samar-samar tampak bayangan sebuah kapal tua yang terombang-ambing, kapal tempat para anak buah kapal Indonesia disekap. Dari jauh, kapal itu terlihat muram, dengan lampu seadanya yang menyala redup di dek, menandakan ada aktivitas manusia di atasnya. Di sisi lain, jauh dari pandangan, speedboat kecil TNI AL sudah bergerak senyap, membelah gelombang tanpa suara. Mesin yang digunakan adalah mesin khusus dengan teknologi redaman, nyaris tak terdengar, meskipun berada cukup dekat. Para prajurit elit duduk rendah. Tubuh mereka menyatu dengan gelapnya malam. Wajah mereka tersembunyi di balik cat kamuflase hitam, mata mereka tajam menatap ke depan. Komandan tim memberi isyarat tangan. Sebuah kode singkat yang hanya dimengerti anggotanya. Speedboat berhenti sekitar beberapa ratus meter dari kapal target. Dari titik itu, operasi beralih ke tahap paling berbahaya, penyusupan bawah air. Satu persatu prajurit turun ke laut, tubuh mereka menghilang dalam gelapnya air asin. Dengan perlengkapan selam tempur, mereka berenang perlahan menuju lambung kapal. Setiap gerakan dilakukan dengan presisi, tidak boleh ada suara, tidak boleh ada riak berlebihan. Laut malam menjadi sekutu mereka, menyembunyikan kehadiran para penyelam dari mata para penjaga bersenjata di atas kapal. Di atas dek kapal tua itu, beberapa orang asing yang bersenjata masih berjaga. Mereka tampak santai. Sebagian duduk merokok, sebagian lagi berbincang dengan bahasa yang terdengar kasar. Mereka sama sekali tidak menyadari bahwa dari bawah permukaan laut, bahaya sedang mendekat. Sementara itu, di ruang gelap dalam kapal tua, para ABK Indonesia duduk saling merapat. Wajah mereka letih, mata mereka cemas. Beberapa dari mereka berdoa dalam hati, berharap ada keajaiban datang. Mereka tidak tahu bahwa pertolongan banner-banner sedang bergerak. Hanya beberapa meter dari tempat mereka disekap. Para prajurit elit kini sudah menempel di sisi lambung kapal. Dengan perlengkapan khusus, mereka mulai memasang pengait kecil untuk memanjat. Tangga tali diluncurkan dengan sangat hati-hati. Satu persatu, mereka naik ke atas, menyatu dengan bayangan kapal.
Tidak ada suara yang terdengar selain detak jantung. Mereka sendiri, komandan tim naik paling depan. Begitu mencapai bibir dek, ia berhenti, mengintip perlahan. Dua penjaga sedang berdiri tak jauh dari sana, senjata di tangan. Dengan isyarat tangan, ia memberi abak. Dua prajurit lain naik menyusul. Gerakan mereka cepat dan terukur. Dalam hitungan detik, kedua penjaga itu berhasil dilumpuhkan tanpa suara. Tubuh mereka ditarik ke sudut gelap agar tidak menimbulkan kecurigaan. Operasi berlanjut. Tim terbagi menjadi dua kelompok. Satu kelompok bergerak menuju ruang mesin untuk memastikan kapal bisa dikendalikan. Sementara kelompok lain bergerak ke arah ruangan di mana para sandera ditahan. Jalur sempit di dalam kapal membuat mereka harus ekstra hati-hati. Setiap langkah diatur agar tidak menimbulkan bunyi berlebih. Di dalam ruang penyanderaan, suara langkah keras terdengar dari penjaga yang sedang berpatroli. Para ABK menunduk, pura-pura tidur, meski hati mereka berdebar kencang. Penjaga itu berjalan, mondar-mandir, sesekali menyalakan senter untuk memeriksa keadaan. Ia tidak menyadari bahwa tepat di balik dinding tipis, pasukan penyelamat sudah semakin dekat. Di lorong sempit itu, komandan tim berhenti sejenak. Ia memberi isyarat tangan lagi, lalu menunjuk ke arah pintu besar yang terkunci. Itulah ruang para sandera. Seorang prajurit khusus maju ke depan, mengeluarkan alat pembuka kunci tanpa suara. Tangannya bekerja cepat. Dalam hitungan detik kunci berhasil dibuka. Namun mereka belum langsung masuk. Pertama-tama, mereka memastikan situasi aman. Sementara itu, di dek atas, kelompok lain berhasil menguasai ruang mesin. Para teknisi kapal yang berada di bawah ancaman penyandera dilumpuhkan tanpa menimbulkan kegaduhan. Mesin kapal dimatikan untuk mencegah pelarian, sekaligus membuat kapal semakin sulit dideteksi oleh radar luar. Kembali ke ruang penyanderaan. Begitu pintu terbuka perlahan, para prajurit masuk satu persatu. Senjata diarahkan. Para sandera sempat terkejut, sebagian hampir menjerit. Namun cepat-cepat seorang prajurit memberi kode tangan dengan jari di depan mulut. Tanda agar mereka tetap diam. Mata para ABK membesar, tidak percaya bahwa pasukan TNI AL benar-benar ada di depan mereka. Beberapa bahkan menitikan air mata lega. Namun, operasi belum selesai. Masih ada para penjaga lain yang belum sadar bahwa kapal mereka sudah disusupi. Komandan tim memberi arahan cepat. Para sandera diamankan dulu di sudut ruangan. Sementara, dua prajurit berjaga di depan pintu. Ketegangan memuncak ketika dari arah lorong terdengar suara langkah mendekat. Seorang penyandera datang untuk memeriksa keadaan. Komandan memberi aba-aba. Begitu pintu terbuka, penyandera itu langsung dilumpuhkan dalam sekejap. Bahkan tidak sempat mengeluarkan suara. Tubuhnya ditarik ke dalam ruangan, membuat para sandera semakin sadar bahwa penyelamatan benar-benar sedang berlangsung. Di luar, suasana semakin menegang. Beberapa penjaga di dek mulai curiga karena dua rekannya tidak terlihat. Mereka mulai berkeliling, memanggil-manggil dengan suara keras. Waktu tidak, operasi senyap hampir berubah menjadi pertempuran terbuka. Komandan segera mengambil keputusan. Ia memberi instruksi melalui radio senyap kepada kapal induk. Fase evakuasi harus segera dimulai. Dalam hitungan menit, kapal TNI AL di kejauhan sudah siap meluncurkan speedboat tambahan untuk mengevakuasi sandera para prajurit lalu. Mulai mengarahkan para ABK keluar dari ruangan satu persatu. Dengan gerakan cepat namun tetap hati-hati. Mereka berjalan di lorong gelap, dikawal ketat. Para ABK berusaha menahan tangis bahagia, meski rasa takut masih menyelimuti. Namun, saat mereka hampir mencapai dek, tiba-tiba seorang penjaga memergoki. Suara teriakan keras terdengar, dan senjata otomatis pun diangkat. Tembakan pertama memecah kesunyian malam. Saat itulah, operasi senyap berubah menjadi baku tembak sengit. Gelombang pertama penyusupan telah berhasil membawa pasukan TNI AL masuk ke kapal, menyelamatkan para sandera dari jeratan maut. Namun kini, perjuangan sebenarnya baru saja dimulai. Malam yang awalnya hening pecah oleh suara tembakan. Dentuman pertama terdengar memekakan telinga, memantul di dinding besi kapal tua yang karatan. Cahaya kilatan senjata api menyambar kegelapan, mengoyak keheningan yang sejak tadi dijaga rapat oleh pasukan elit TNI AL. Komandan tim segera memberi aba-aba singkat. Dengan gerakan refleks, para prajurit berlindung di balik dinding sempit lorong kapal. Senjata mereka terangkat, laras diarahkan ke sumber suara. Tidak ada lagi kesempatan untuk sembunyi-sembunyi. Operasi senyap telah berubah menjadi baku tembak terbuka.
para penyandera panik, berteriak dalam bahasa asing yang keras dan penuh amarah. Mereka menyalakan lampu sorot di dek, mencoba mencari tahu siapa musuh yang telah masuk ke dalam kapal. Beberapa penjaga berlari ke arah ruang penyanderaan, membawa senjata laras panjang. Namun, mereka tidak tahu bahwa para sandera sudah dijaga ketat oleh prajurit TNI AL. Dari lorong sempit, pertempuran jarak dekat terjadi. Peluru berdesing mengenai dinding besi kapal dan memercikan api kecil. Para prajurit bergerak cepat, menembak terukur, tidak membuang peluru sia-sia. Sementara itu, 2 prajurit khusus yang ditugaskan menjaga sandera segera merundukkan para ABK ke lantai, melindungi mereka dengan tubuh sendiri. "Turun, jangan bergerak," bisik salah satu prajurit dengan suara tegas namun tenang. Para ABK menurut. Tubuh mereka gemetar, tapi di mata mereka terpancar sedikit harapan. Di dek atas, suasana tidak kalah mencekam. Penjaga bersenjata yang menyadari kapal mereka telah disusupi, langsung membuka tembakan ke segala arah. Mereka menyalakan flare merah, mencoba meminta bantuan, atau sekadar memberi sinyal kepada kapal lain yang mungkin berada di sekitar perairan. Namun sinyal itu juga menjadi tanda bagi kapal induk TNI AL bahwa situasi sudah masuk ke fase kritis. Dari Kayohan, kapal perang TNI AL yang mengawasi operasi segera merespons. Dengan kecepatan penuh, kapal itu mendekat, meski tetap menjaga jarak aman agar tidak menimbulkan kecurigaan pihak luar. Di atas kapal, tim cadangan sudah bersiap dengan senjata lengkap. Mereka menunggu instruksi untuk bergerak jika situasi semakin memburuk. Di dalam kapal tua tembok-menembok semakin sengit. Para penyandera, meski tidak terlatih sebaik pasukan elit, tetap berbahaya. Karena jumlah mereka lebih banyak, mereka mengenal medan kapal dengan baik. Tahu setiap sudut, lorong, dan ruang persembunyian. Mereka mencoba mengepung pasukan TNI AL dari 2 arah. Namun, para prajurit tidak kalah sigap. Dengan komunikasi tangan yang singkat, mereka membagi tim menjadi 2. Satu tim bergerak maju untuk menahan serangan, sementara tim lainnya fokus mengevakuasi para sandera. Suara peluru terus bersahut-sahutan. Di salah satu sudut lorong, percikan api kecil muncul akibat kabel listrik yang tertembak. Bau asap tipis tercium, menambah kepanikan. Para sandera semakin takut, tapi para prajurit terus menenangkan mereka, meyakinkan bahwa mereka akan selamat. Salah satu prajurit, dengan cekatan, melemparkan granat kejut ke arah kumpulan penyandera yang mencoba maju. Dalam sekejap, ledakan kecil memekakan telinga, cahaya putih menyilaukan mata. Para penyandera terhuyung, kehilangan arah, memberi kesempatan bagi pasukan TNI AL untuk bergerak cepat. Dengan serangan kilat, mereka berhasil melumpuhkan beberapa orang tanpa perlu menambah korban jiwa di pihak sendiri. Komandan tim terus memantau waktu. Ia tahu, semakin lama pertempuran berlangsung, semakin besar kemungkinan musuh dari luar datang membantu. Ia memberi instruksi tegas melalui radio senyap. Prioritas utama, sandera harus segera keluar. Evakuasi sekarang. Dengan cepat, tim evakuasi mulai membawa para ABK keluar dari ruangan. Satu persatu mereka digiring melewati lorong sempit, dikawal ketat. Beberapa ABK terlalu lemah untuk berjalan sendiri, sehingga prajurit harus menggendong mereka. Semua dilakukan di tengah hujan peluru yang tidak berhenti. Saat mereka hampir mencapai dek, rentetan peluru lain menghantam dinding besi di atas kepala. Para penyandera sudah menunggu di atas, mencoba menghadang jalur keluar. Situasi semakin kritis. Komandan tim memberi isyarat kepada prajurit yang membawa senapan mesin ringan. Dengan posisi tiarap, prajurit itu membuka tembakan balasan ke arah dek. Hujan peluru memaksa para penyandera berlindung, membuka celah bagi tim evakuasi untuk terus bergerak maju di luar kapal. Speedboat TNI AL sudah mendekat dengan kecepatan penuh. Mesin berdesing, menembus gelombang malam. Prajurit tambahan di atas speedboat siap memberikan perlindungan tembakan jika dibutuhkan. Namun, tantangan belum selesai. Salah satu penyandera berhasil menyalakan roket sinyal, menembakkannya ke langit. Cahaya merah membelah gelapnya malam, berkilat seperti tanda bahaya. Komandan tim tahu, jika sinyal itu ditangkap pihak asing di perairan sekitar, operasi ini bisa menjadi skandal internasional. Ia mengambil keputusan cepat, pertempuran harus diakhiri secepat mungkin. Dengan kode singkat, ia memerintahkan timnya untuk melakukan serangan terakhir. Granat kejut kembali dilempar ke dek, diikuti serangan terkoordinasi dari beberapa arah. Para penyandera yang kaget tak sempat melawan, sebagian melarikan diri ke ruang bawah, sebagian lain menyerah setelah dilumpuhkan.
Kesempatan itu langsung digunakan untuk membawa para sandera ke dek atas. Dengan bantuan tali, mereka diturunkan satu persatu ke speedboat yang sudah menunggu di bawah. Suasana kacau, tapi teratur. Prajurit lain menutup jalur dengan tembakan perlindungan, memastikan tidak ada peluru yang menghantam para ABK. Detik-detik terakhir menjadi momen paling mendebarkan. Komandan tim memastikan seluruh sandera telah dievakuasi. Hanya tinggal dirinya dan 2 prajurit lain yang masih bertahan di dek untuk mengawal jalur keluar. Dari keyahan, suara sirena samar terdengar. Ada kemungkinan kapal asing sudah menangkap sinyal flare merah tadi, waktu mereka benar-benar hampir habis. Dengan cepat, komandan dan prajurit terakhir melompat ke tali dan menuruni lambung kapal, menyusul ke speedboat. Begitu kaki mereka menyentuh permukaan speedboat, mesin langsung meraung kencang, membawa mereka menjauh dari kapal penyandera. Di belakang, kapal tua itu kini gelap, penuh bekas pertempuran. Beberapa penyandera yang masih hidup tampak kebingungan. Sebagian berusaha mengendalikan kembali kapal mereka. Namun, semua sudah terlambat. Para sandera telah selamat, dan pasukan TNI AL berhasil keluar dari neraka pertempuran itu. Malam, Laut Arafura yang tadinya sunyi, kini menyimpan cerita berbeda. Dentuman senjata, jeritan, dan gelombang pasang menjadi saksi bagaimana Niawa-Niawa, anak bangsa berhasil diselamatkan. Dengan taruhan nyawa para prajurit, operasi senyap telah berakhir dengan baku tembak sengit. Namun, yang terpenting, para ABK kini sudah berada di tangan yang aman. Fajar mulai menyingsing di ufuk timur. Warna jingga perlahan menyapu gelap malam, yang selama berjam-jam menjadi saksi pertempuran sengit di Laut Arafura. Speedboat milik TNI AL yang membawa para sandera dan prajurit. Pahlawan itu kini melaju menuju kapal induk yang sudah menunggu di kejauhan. Angin pagi menusuk kulit, tapi di wajah para sandera terlihat kehangatan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Di dek speedboat, suasana masih penuh ketegangan. Para ABK yang baru saja diselamatkan tampak lemah, sebagian masih terisak, dan sebagian lainnya hanya bisa menatap kosong, seolah tak percaya bahwa mereka benar-benar sudah lepas dari maut. Ada yang berpegangan erat pada tangan prajurit, seakan takut jika melepaskan, mereka akan kembali terseret ke dalam mimpi buruk. Salah seorang ABK yang berusia paling tua, rambutnya sudah memutih, menatap ke arah komandan tim dengan mata berkaca-kaca. Suaranya serak saat berkata, "Terima kasih, kami tidak akan melupakan ini seumur hidup." Kalimat sederhana itu membuat hening sesaat. Para prajurit hanya saling pandang, menahan emosi yang bergolak dalam dada. Kapal perang TNI AL semakin dekat. Bendera merah putih berkibar gagah di puncak. Tiang berkibar di tiup angin laut pagi. Saat sandera melihat bendera itu, beberapa di antara mereka tak kuasa menahan air mata. Di mata mereka, bendera itu bukan sekadar kain yang berkibar, melainkan simbol dari rumah, dari tanah air yang mereka rindukan, dan dari janji keselamatan yang akhirnya ditepati. Begitu speedboat merapat, prajurit yang bertugas di kapal induk segera berhamburan ke sisi dek, menyambut saudara sebangsa yang baru saja direbut kembali dari genggaman penyandera. Tangga tali segera diturunkan, dan satu persatu ABK dinaikkan dengan penuh hati-hati. Suasana haru pecah. Beberapa ABK langsung berlutut mencium dek kapal, mengucapkan syukur kepada Tuhan karena masih diberi kesempatan untuk hidup. Ada pula yang memeluk erat prajurit TNI AL, menangis tersedu-sedu tanpa bisa berkata apa-apa. Di antara mereka, seorang ABK muda yang sebelumnya terlihat paling panik, kini berdiri terpaku. Matanya basah saat menatap para prajurit. "Dengans," lirih ia berkata, "kami pikir tidak ada yang peduli pada kami. Kami pikir kami akan mati di tangan mereka. Tapi kalian datang, kalian menyelamatkan kami." Kata-kata itu mengguncang hati seluruh pasukan. Komandan tim yang sejak awal menjaga ketenangan, akhirnya ikut larut dalam suasana. Ia menepuk bahu ABK itu dengan lembut dan menjawab, "Kami datang karena kalian adalah saudara kami. Tidak ada satupun anak bangsa yang boleh hilang di laut ini. Tidak selama kami berdiri di sini." Ucapan itu disambut dengan sorakan kecil, bukan sorakan kemenangan, melainkan luapan rasa lega dan kebanggaan. Beberapa prajurit lain pun terlihat menunduk, berusaha menyembunyikan mata mereka yang mulai berkokek-kokaka. Di ruang medis darurat, dokter dan tenaga kesehatan segera bekerja. Luka-luka fisik para ABK diperiksa. Sebagian besar memang lelah, dehidrasi dan trauma, tapi mereka semua selamat. Tak ada yang bisa menandingi kepuasan hati para prajurit
saat melihat wajah-wajah itu kembali mendapatkan kehidupan. Sementara itu, di ruang komando kapal, laporan resmi segera disusun. Radio penghubung dipenuhi dengan suara-suara singkat, memberi kabar gembira bahwa operasi penyelamatan berhasil. Di markas besar, para perwira tinggi TNI AL yang menunggu dengan cemas, akhirnya bisa bernapas lega. Namun, di balik kabar kemenangan itu, para prajurit di lapangan tahu betul harga yang harus dibayar. Mereka menyadari betapa tipisnya jarak antara hidup dan mati yang baru saja mereka lewati. Mereka menyadari satu langkah salah saja, mungkin tidak akan ada lagi yang bisa kembali. Beberapa jam kemudian, kapal perang mulai berlayar pulang menuju pelabuhan Indonesia. Perjalanan panjang menembus gelombang besar tidak lagi terasa menakutkan. Di dalamnya, ada kebahagiaan yang menyelimuti semua orang. Para ABK duduk berdampingan dengan para prajurit yang telah menjadi pelindung sekaligus saudara baru mereka. Obrolan kecil mulai terdengar, diselingi tawa ringan, meski mata sebagian besar masih sembab oleh tangis. Salah satu ABK bercerita tentang keluarganya yang pasti sudah menunggu di rumah dengan hati cemas. Ia berjanji, saat pulang nanti, ia akan memeluk anak dan istrinya lebih erat, lebih lama dari biasanya, karena kini ia tahu betapa berharganya setiap detik bersama orang tercinta. Cerita itu membuat suasana semakin hangat. Beberapa prajurit hanya menahan perasaan rindu yang sama kepada keluarga mereka di rumah. Ketika kapal akhirnya mendekati pelabuhan, suasana menjadi semakin emosional. Dari keyahan, terlihat kerumunan keluarga ABK yang sejak dini hari sudah menunggu. Ada tangis, ada doa, ada wajah-wajah yang menatap dengan penuh harap. Saat kapal bersandar dan para sandera turun satu persatu, teriakan haru langsung menggema. Anak-anak berlari memeluk ayah mereka. Istri menjerit sambil menitikkan air mata bahagia. Orang tua memeluk erat anak-anak mereka yang sudah kembali dengan selamat. Pelukan itu begitu erat, seolah ingin memastikan bahwa orang yang mereka cintai benar-benar ada di hadapan mereka, bukan hanya bayangan dalam mimpi. Para prajurit berdiri tidak jauh dari sana, menyaksikan pemandangan itu dengan senyum yang tertahan. Ada rasa puas dalam hati mereka, karena perjuangan mereka tidak sia-sia. Ada rasa lega, karena tugas mereka berhasil dituntaskan tanpa kehilangan satupun sandera. Namun, di balik senyum itu, terselip rasa rindu yang tak kalah besar. Mereka tahu, di Tempot Lane, keluarga mereka sendiri juga menunggu dengan doa dan harapan yang sama. Tapi mereka juga tahu, inilah jalan yang mereka pilih. Menjadi perisai, menjadi pelindung, menjadi garda terdepan bangsa di laut luas. Komandan tim akhirnya memberi hormat singkat kepada para sandera yang kini telah kembali ke pelukan keluarga. Ia berbalik, menatap pasukannya, lalu berkata pelan namun tegas, "Hari ini kita menang, bukan karena kita lebih kuat, tapi karena kita tidak pernah meninggalkan satupun dari saudara kita. Ingatlah, selama kita berdiri, laut ini akan selalu menjadi milik bangsa kita." Ucapan itu menutup hari dengan penuh makna. Kepulangan ini bukan sekadar akhir dari sebuah operasi, melainkan pengingat bahwa di balik setiap pertempuran ada kehidupan yang dipertaruhkan, ada cinta yang menunggu, dan ada bangsa yang harus selalu dijaga. Laut Arafura kembali tenang, seolah menyimpan rahasia tentang keberanian malam itu. Namun bagi mereka yang hadir, baik prajurit maupun sandera, malam itu akan selalu menjadi cerita yang tak terlupakan. Cerita tentang harapan yang kembali, tentang kepulangan yang mengharukan, dan tentang merah putih yang selalu berkibar gagah di cakrawala.